Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di antara perkara yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia yang ingin menegakkan kebenaran di muka bumi ini, apakah dimulai dari Rasul pertama sampai Rasul akhir zaman, atau dimulai dari generasi terdahulu sampai generasi kita sekarang ini, maka masing-masing mereka para pembawa panji-panji kebenaran, mereka yang menegakkan kebenaran akan senantiasa memperlihatkan keluhan-keluhannya berkaitan dengan ahlu zaman ini, dengan orang-orang yang hidup di zamannya. Marilah kita lihat bagaimana Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, beliau mengeluhkan tentang umatnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Nuh ayat yang ke-21 dan 22. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Nuhun rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubara. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu berkata, Rabbi wahai Rabbku, innahum asawni, sesungguhnya mereka telah mendurhakai aku, yakni kaumnya Nabi Nuh alaihissalam telah mendurhakai Nabi Nuh alaihissalam. Wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti orang yang tidak menambahkan harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Begitu pula dengan anaknya illa khasara, melainkan hanya kerugian-kerugian saja. Artinya kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka ini tersesat dengan sebab mereka maksiat, mereka durhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang mengikuti orang yang dipandang dari segi hartanya, orang yang dipandang dari segi anak dan keturunannya, mungkin keberhasilan anaknya dalam persoalan-persoalan dunia. Padahal dikatakan lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, padahal harta yang dimilikinya itu dan juga anaknya itu tidak menambah melainkan hanya kerugian saja. Ini merupakan contoh keluhan Nabi Nuh alaihissalam dengan ahlu zamanihi, dengan orang yang hidup di zamannya. Dan ternyata bukan hanya Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama, bahkan Rasulullah SAW pun juga telah mengeluhkan dengan orang-orang yang hidup di zamannya. Allah firmankan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30, kata Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dikatakan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul itu yakni Rasul sallallahu berkata, ya rabbi wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka telah menjadikan Quran ini adalah sesuatu yang dijauhi. Rasulullah SAW juga mengeluhkan kaumnya, yang mana kaum Rasulullah SAW mereka telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dijauhi. Dan ini menunjukkan bahwasanya
begitulah para nabi dan rasul. Apakah rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam atau rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka semua mengeluhkan tentang ahlu zamani. Begitu pula hadirin sidang Jumat rahmatullah, begitu pula generasi terdahulu yakni para sahabat Nabi yang mulia, juga mereka mengeluhkan tentang ahlu zamani, seperti yang pernah dikeluhkan oleh sahabat Nabi yang mulia, yakni yang disampaikan oleh Abu Darda, seperti yang diceritakan oleh Ummu Darda. An Ummi Darda qalat, dari Ummu Darda dia berkata, dakhala alayya Abu Darda wa huwa mughadib. Abu Darda datang kepadaku, masuk ke rumahku dan dia dalam keadaan marah. Fakultu, maka aku bertanya, ma aghdabaka, apa yang menyebabkan kamu marah wahai Abu Darda? Faqala, maka beliau mengatakan, wallahi demi Allah, ma a'rifu min ummati Muhammad illa annahum yasiruna jami'a. Dikatakan bahwasanya demi Allah, ma'arifu min ummati Muhammad, aku tidak mengetahui dari umat Muhammad ini illa melainkan annahum yasiruna jami'a, mereka ini sudah sampai semuanya. Abu Darda mengatakan demikian ketika umat Rasulullah SAW, yakni yang hidup setelah zaman Rasulullah, tentunya di zaman para sahabat Nabi yang mulia. Di sana ada tabi'in, dan juga di sana ada orang-orang yang sejaman dengan tabi'in, dan mereka ini yakni para tabi'in yang mengikuti jejaknya Rasulullah, mengikuti jejak para sahabat Nabi yang mulia, tentu mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi ada lagi orang-orang yang hidup di zamannya, yang mereka mengaku beragama Islam, tetapi mereka ini melakukan bid'ah dalam agama. Itulah yang dimaksudkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda mengatakan bahwasanya umat Muhammad ini sudah sampai seluruhnya apa yang pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ini berarti Abu Darda mengeluhkan dengan apa yang terjadi zamannya. Maka kalau Nabi Nuh alaihissalam mengeluhkan tentang penentangan umatnya kepada dirinya, kepada dakwahnya, begitu pula Rasulullah SAW mengeluhkan mereka, umat yang terjadi zamannya, karena mereka sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dijauhi. Karena orang-orang kafir di zaman Rasulullah, mereka sudah menjadikan mereka sudah mengupayakan supaya Al-Quran ini dijauhi. Mereka berupaya, bahkan dikatakan wastabid mastata'ta, hendaklah bikin hiruk pikuk semampu kamu, bikin sesuatu yang kira-kira orang-orang tidak mendengar Al-Quran. Dan ini telah terjadi di zaman Rasulullah. Begitu pula yang terjadi di zaman Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya orang-orang yang hidup di zamannya, mereka telah menjauhi sunnah Nabi yang mulia dengan cara melakukan bid'ah dalam agama. Begitu pula yang disampaikan oleh Abu Suhail bin Malik, dari Malik, sesungguhnya Malik berkata, kata Malik, ma'arifu syai'an mimma adraktu wa alihi an-nas illa an-nida'a bis salat. Beliau mengatakan, aku tidak mengerti sesuatu dari apa yang sudah aku dapati padanya, pada orang-orang ini, melainkan an-nida'a bis salat, yaitu adanya seruan untuk salat. Artinya begitu pula di zaman Imam Malik juga telah terjadi penyimpangan, dan ahlu zamannya mereka telah melalaikan untuk salat berjamaah. Mereka mendengar azan, mereka mendengar seruan azan pada salat yang 5 waktu, tapi ternyata mereka itu tidak mau mendatanginya. Dan ini terjadi di zaman Imam Malik. Oleh karena itulah, maka dari penjelasan ini kita mengetahui bahwasanya begitulah setiap para ulama, juga generasi terdahulu, begitu pula para nabi dan rasul, mereka mengeluhkan orang-orang di zamannya. Juga kita bisa lihat bagaimana ucapan yang sangat bagus sekali, di mana dalam ucapan itu diantaranya bahwasanya Al Hasanul Basri pernah mengatakan berkaitan dengan umat di zamannya, dia mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Beliau mengatakan bahwasanya kepada umatnya ini, istighfarnya kita yahtaj ila istighfarin, butuh kepada istighfar. Kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam pengampunannya itu kita pun butuh istighfar. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak orang yang beristighfar, banyak orang yang meminta ampunan kepada Allah, banyak orang yang bertobat kepada Allah, tetapi ternyata tobatnya dusta. Ternyata tobatnya bohong. Dia beristighfar, tapi ternyata istighfarnya tidak benar. Dia bertaubat, tetapi ternyata taubatnya tidak benar. Dan begitu pula banyak sekali terjadi zaman terdahulu pun seperti yang diterangkan oleh para ulama kita, sehingga dia mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada semua ini dengan sebab mereka seperti tadi. Oleh karena itulah
Begitu pula yang dikemukakan oleh ulama kita di zaman kita sekarang ini. Di antaranya Syekh Salim bin Hilali hafizahullah, beliau pun juga mengatakan kepada kita semua bahwasanya kata beliau, hada yaqulu fi zamanihi, ini yang diucapkan oleh para ulama kita, para pendahulu kita di zamannya. Fa kaifa fi zamanina hadzal ladzi yurafi al-insan mukiban ala dzulmi. Begitu pula dikatakan bahwasanya bagaimana dengan keadaan di zaman kita sekarang ini, kata beliau, yang mana orang-orang terlihat pada zaman kita ini mukiban ala dzulmi, dia asik melakukan kedoliman, harusan alihi, bahkan dia pun berantusias dengan kedoliman, tetapi ternyata layaklah dia tidak pernah mencabutnya. Dikatakan bahwasanya dia antusias dengan kedoliman, dia pun asik dengan kedoliman, layaklah yang tidak pernah dicabutnya. Lihat oleh kita, orang zaman sekarang ini banyak orang yang melakukan kedoliman, tapi ternyata dia tidak merasa berbuat dolim. Berapa banyak orang yang melakukan kedoliman atas nama banyak hal, mungkin atas nama jihad dengan melakukan pengeboman, itu juga dilakukan oleh mereka, yaitu orang yang hidup di zaman kita sekarang ini. Orang melakukan kedoliman atas nama birokrasi, orang melakukan kedoliman di zaman kita sekarang ini dengan atas nama banyak hal yang mengatasnamakan kemaslahatan umat, tetapi semuanya adalah merupakan kedoliman. Dan yang lebih aneh lagi, mereka yang melakukan kedoliman ini kemudian wasubhatu fiyadihi, sedangkan tasbih itu, biji-bijian tasbih ada di tangannya, zaiman anahu yastaghfirullah, dengan anggapan bahwasanya dengan tasbih yang dia hitung itu, maka dia sudah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, min danbihi, dari dosanya, wa dzalika istihza'un minhu wastighfaf, padahal itu merupakan sesuatu yang memperolok-olokkan dan merupakan sesuatu yang meringankan, sesuatu yang meremehkan. Lihat oleh kita ikhwah di zaman kita sekarang ini. Oleh karena itulah, maka dari keterangan-keterangan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita kaum muslimin hendaklah waspada, bahwa sesungguhnya keadaan umat dari zaman dahulu sampai hari ini adalah merupakan umat-umat yang patut dikeluhkan. Karena setiap zaman ada saja perkara-perkara yang menimbulkan kerusakan, termasuk di zaman kita sekarang ini dengan banyaknya persoalan seperti tadi. Oleh karena itulah, meskipun demikian, tentu saja kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang frustasi dan putus asa. Yang mana ketika kita mengeluhkan ahlu zamanina, yaitu orang-orang di zaman kita sekarang ini, bukan berarti dengan sebab keadaannya seperti ini kemudian kita hanya sekedar mengeluh. Oleh karena itulah, lihatlah bagaimana cara mengeluhnya mereka, yaitu mengeluhnya Nabi Nuh alaihissalam, mengeluhnya Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka mengeluh bukan dalam rangka untuk memutuskan semangat di dalam melakukan perbaikan. Keluhan mereka tetap menimbulkan perbaikan. Oleh karena itulah, maka mengeluhkan ahli zaman itu merupakan sesuatu yang wajar, tetapi bukan kemudian membiarkannya, tetapi tentu saja harus ada langkah-langkah yang positif. Oleh karena itulah, maka di antara langkah yang positif dari keluhan yang pernah terjadi di zaman dahulu, dari zamannya para nabi dan rasul, juga para sahabat nabi yang mulia, maka mereka melakukan beberapa tindakan-tindakan dan sikap yang positif. Di antaranya yang pertama, dengan mengeluhkan keadaan orang-orang di zamannya, termasuk orang di zaman kita sekarang ini, maka marilah kita miliki sikap thalabun nusra wal aun fi da'wah ila Allah, yakni kita senantiasa meminta pertolongan, meminta bantuan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita senantiasa menuntut untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-52, Allah berfirman menceritakan tentang peristiwa Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah." Maka ketika Nabi Isa merasa adanya timbulnya kekufuran dari umatnya, maka Nabi Isa alaihissalam berkata, "Man ansari ila Allah?" Siapakah yang akan menolongku kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang akan menolongku di dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan sikap yang positif, mengembalikan kepada dirinya, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Taala dengan cara meminta bantuan kepada umatnya. Begitu pula Rasulullah, seperti dalam sebuah hadis yang sahih, dikatakan bahwasanya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kana ya'ridu nafsahu 'alan nas," bahwasanya Rasulullah pernah menyodorkan dirinya kepada manusia fil mauqif, yaitu di tempat wukufnya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ingin mengembangkan dakwahnya,
Ketika Rasulullah SAW ingin menyuruh dakwanya lebih luas, maka di tempat kukupnya itu Rasul berkata, fayaqulu ala rajulun yahmiluni ila qaumi. Adakah seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya? Maksudnya mengantarkan aku untuk mendakwahi kaumnya. Siapa yang mau membawa aku kepada kaumnya? Maka dikatakan fa inna Quraisyan qad mana'uni an ubalighu kalam rabbi. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy sungguh dia sudah menghalangi aku. Dia sudah melarang aku untuk menyampaikan kalam Rabbi, yaitu firman Rabbku. Dari sini menunjukkan bahwasanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan perkara yang positif. Bukan dengan sebab mengeluh kemudian menjadi lesu, kemudian tidak bersemangat dalam berdakwah, tidak. Tetapi tentu saja dengan keluhan itu merupakan pemicu. Karena sesungguhnya keluhan tadi bukan hanya dalam rangka menimbulkan putus asa, tetapi yang benar adalah karena untuk meningkatkan keinginan di dalam berdakwah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yaitu beberapa uraian tentang masalah bagaimana sesungguhnya mereka para penyeru kebenaran yang mengeluhkan ahli atau orang-orang di zamannya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya meskipun kita mengetahui bahwa setiap zaman itu ada beberapa perkara yang merupakan ciri khas dari penghuni atau dari orang-orang hidup zamannya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Begitu pula dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Yakni di zaman kita sekarang ini, kita betul-betul mengeluhkan bahwa beberapa waktu yang lalu, mungkin kalau saya hitung, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, zaman kita ini tidak seperti sekarang ini. Yakni di mana zaman kita sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan peledakan bom di mana-mana. Dan kita merasakan bahwasanya perbuatan ini menyebabkan pada sebagian kaum muslimin mengalami kesulitan-kesulitan. Bukan hanya kesulitan di dalam dunia dakwah, termasuk juga kesulitan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Akan tetapi meskipun demikian, tentu saja dalam khutbah saya kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira. Dan mungkin juga antum semua telah mengetahui tentang kabar ini, bahwasanya walaupun kita mengetahui zaman seperti ini, tapi kita harus tetap optimis karena sesungguhnya al-mustaqbalil Islam, bahwa masa depan itu adalah milik Islam. Dan kita telah mengetahui sabda Nabi yang mulia yang sangat jelas sekali, sebagaimana yang diceritakan oleh Hudzaifah ibn Yamani. Dikatakan bahwasanya qala Rasulullah, kata Rasulullah, takunu nubuwah fikum masyaallahu an takun. Dikatakan bahwasanya yakni zaman kenabian di kalangan kalian yaitu sudah terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian summa yarfa'uhallahu idza syaa'a an yarfa'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga akan menghapusnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghapusnya. Summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwah. Kemudian setelah zaman an-nubuwah, yakni diikuti dengan zaman khilafah ala minhaji nubuwah. Kemudian setelah itu fatakunu, maka dikatakan bahwasanya fatakunu masyaallahu an takun, maka zaman nubuwah pun ini akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa yarfa'uhallahu idza syaa'a an yarfa'aha. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya, akan menggantikannya sesuai dengan Allah kehendaki. Summa takunu malikan adon. Kemudian setelah itu akan datanglah yaitu zaman malikan adon, yaitu zaman di mana yaitu ada raja-raja atau penguasa yang menggigit. Kemudian fayakunu masyaallah an yakun, maka kemudian ini pun terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menghapusnya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Summa takunu malikan jabriyan. Kemudian setelah itu akan datang yaitu zaman malikan jabriyan, yaitu para penguasa yang bengis, penguasa yang kejam. Kemudian fatakunu masyaallah an takun, summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Summa takunu khilafah rasyidah ala minhaji nubuwah. Kemudian setelah itu datanglah yaitu zaman khilafah rasyidah ala minhaji nubuwah. Summa sakata, kemudian Rasulullah SAW diam. Dari keterangan ini menunjukkan bahwasanya akhir zaman adalah yakni summa takunu khilafah rasyidah ala minhaji nubuwah. Tentu saja ini terjadi sebagaimana pada zaman pertama, yaitu terjadinya di zaman para sahabat Nabi yang mulia. Maka dari sini
hadirin sedang jemaah Allah, maka kita mengetahui dengan jelas bahwa sesungguhnya zaman kejayaan atau al-mustaqbalil Islam ini bukanlah merupakan perkara yang menjadi mimpi, tetapi ini akan menjadi kenyataan. Tetapi tentu saja kenyataan itu hanya akan diperoleh bagi mereka yang meniti jalannya salafun salih, yakni para sahabat Nabi yang mulia. Siapa di antara kita yang betul-betul menempuh jalan itu, maka kita akan betul-betul mendapatkannya. Dan siapa yang tidak, tentu saja kita tidak akan pernah mendapatinya. Oleh karena itulah maka tentu saja dari sabda Nabi yang mulia ini menunjukkan bahwasanya annalladzi haqqaqa majdal Islam al-awwal huwa al-khilafah an-nabawiyyah ar-rasyidah. Bahwasanya akan bisa membuktikan kemuliaan Islam yaitu kekhalifahan berdasarkan nabawiyah rasyidah. Kemudian juga selanjutnya bahwasanya ini tidak akan bisa ditempuh kecuali mereka yang meniti jalannya para sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itulah maka tentu zaman ini adalah zaman yang sekarang ini sedang kita tempuh bersama. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin Allah, maka dikatakan bahwasanya sebagaimana kata Syekh Salim Al-Hilali, beliau mengatakan innahu manhajun tarbawiyun tajdidiyun islahiyun. Beliau mengatakan bahwasanya manhaj para sahabat Nabi itu adalah manhaj tarbawi, yaitu satu pendidikan yang di dalamnya ada nilai pembaharuan dan perbaikan. Dan dikatakanlah saurun bid'iyun, bukan berupa revolusi yang sifatnya bid'ah, yakni revolusi yang banyak terjadi zaman kita sekarang ini dengan melakukan kudeta dan seterusnya, atau dengan melakukan pemboman, dengan melakukan teror dan seterusnya. Begitu pula wala tarki'iyun tabi'iyun, juga tidak dengan jalan yang mana jalan itu oleh orang-orang yang bodoh, yang mana mereka melakukan sikap mencela-mencela, mereka melakukan sikap yang mana sikap itu tidak menunjukkan adanya perbaikan. Kesana sini mereka mau, kepada kebatilan mereka mau, kepada hak mereka mau, dan ini merupakan jalan yang tidak benar. Oleh karena itulah jalannya para sahabat Nabi yang mulia di antara dua jalan ini, dua jalan, yaitu yang pertama jalan yang radikal saurin bid'iyun, dan jalan yang lemah yaitu tarki'iyun tabi'iyun. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita tidak termasuk pada jalan-jalan mereka. Dan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nur ayat 55 kata Allah, wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifanahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh akan memberikan kekuasaan di muka bumi ini, kekhalifahan di muka bumi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada orang sebelum mereka. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kemudian meskipun orang-orang di zaman kita penuh dengan kemaksiatan, orang-orang di zaman kita penuh dengan bid'ah, orang-orang zaman kita penuh dengan kesyirikan, orang-orang zaman kita penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, maka kita tetap optimis karena sesungguhnya al-mustaqbalil Islam, bahwasanya masa depan ini adalah milik kaum muslimin, milik Islam, dan tentu saja bagi siapa saja di antara kita yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi yang mulia. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini kemudian kita tetap memiliki semangat untuk senantiasa berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.